Halo teman-teman, saya akan bahas mengenai proses sentral dogma. Tapi sebelumnya, apa itu sentral dogma? Sentral dogma adalah proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan dari RNA menjadi protein melalui serangkaian proses transkripsi dan translasi. Lalu, bagaimana tahapan sentral dogma? Sentral dogma terdiri dari 3 tahap, yaitu tahap replikasi, transkripsi, dan translasi. Untuk lebih jelasnya, jangan lupa simak videonya ya. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Dapat kita ketahui bersama bahwa struktur DNA berupa double helix yang terdiri dari 2 rantai polimer DNA yang saling berpasangan secara komplementer. Di antaranya, adenin berpasangan dengan timin dan guanin berpasangan dengan sitosin. Terbentuknya pasangan tersebut dikarenakan adanya ikatan hidrogen antara kedua jenis basa. Proses replikasi DNA membutuhkan penguraian terlebih dahulu. Protein yang berperan diantaranya yaitu DNA helikase dan single strand DNA binding protein. DNA helikase pertama kali diisolasi sebagai enzim yang menghidrolisis ATP saat menempel ke DNA. Dengan melakukan hidrolisis ATP, DNA helikase dapat menempel dan bergerak sepanjang DNA dan membentuk struktur double helix DNA menjadi 2 single strand DNA. Protein yang kedua adalah single strand DNA binding atau SSB. Protein ini berfungsi menstabilkan struktur single strand DNA. DNA yang telah dibelah dari struktur double helix dapat membentuk gulungan yang mengganggu proses replikasi. Dengan adanya SSB, single strand DNA dapat tetap lurus sehingga memudahkan proses replikasi. Proses replikasi dapat dimulai ketika sebagian dari DNA yang berbentuk seperti garpu terdiri atas satu untayan DNA template berorientasi 3 aksen ke 5 aksen dan untayan yang lain berorientasi 5 aksen ke 3 aksen. Di garpu replikasi inilah tempat terjadinya kegiatan utama proses replikasi. Replikasi dimulai oleh enzim primase yang membentuk primer. Primer yang dibentuk berupa segmen RNA pendek yang dikenali oleh DNA polimerase untuk memulai replikasi. Dengan menggunakan RNA primer, tubuh secara otomatis menandakan tempat replikasi yang rentan error. DNA polimerase berfungsi untuk merangkai rantai-rantai mononukleotida membentuk DNA baru. Proses polimerase DNA dimulai dari datangnya deoksinukleosida trifosfat bebas yang sesuai dengan pasangan basa dari ujung 3 aksen DNA template. Di garpu replikasi, helai DNA dengan orientasi 3 aksen ke 5 aksen akan diproses secara kontinu. Saat fragmen dibuka sedikit demi sedikit, enzim polimerase akan memproses dari satu basa ke basa selanjutnya dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Helai DNA dengan orientasi ini disebut leading strand. Adapun helai DNA yang berlawanan disebut lagging strand, yang mana helai DNA ini berorientasi 5 aksen ke 3 aksen sehingga proses replikasi tidak bisa dilakukan secara kontinu. Oleh karena itu, enzim polimerase membentuk potongan DNA pendek yang disebut dengan fragmen Okazaki. Saat DNA polimerase selesai membuat satu fragmen Okazaki, maka enzim harus kembali ke garpu replikasi untuk membuat fragmen Okazaki yang baru. Fragmen Okazaki akan selesai dibentuk apabila ujung 5 aksen bertemu dengan ujung 3 aksen dari RNA primer fragmen sebelumnya. Dengan demikian, leading strand akan terdiri dari RNA primer dan fragmen Okazaki. Penghilangan RNA primer dilakukan oleh eksonukleose yang kemudian dilanjutkan dengan pembentukan DNA baru oleh DNA polimerase sebagai pengganti primer. Dan akhirnya, fragmen yang terbentuk selanjutnya disambungkan oleh enzim ligase menjadi strand DNA yang utuh. DNA digunakan sebagai template atau cetakan untuk membuat mRNA dengan bantuan enzim RNA polimerase. Selama tahapan inisiasi, wilayah promotor berperan sebagai situs pengenalan untuk RNA polimerase. Pengikatan RNA polimerase akan menyebabkan kedua untai DNA membuka, kemudian terjadi proses elongasi di sepanjang untai DNA cetakan atau antisense. Basa nitrogen DNA akan berpasangan bentuk mRNA dan RNA polimerase akan menambahkan nukleotida dari ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen dan pada RNA yang sedang tumbuh. Setelah RNA polimerase mencapai pada bagian terminator, maka proses transkripsi mRNA telah selesai. Kemudian, RNA polimerase DNA dan mRNA akan memisahkan diri satu sama lain. Untaian mRNA yang telah dibuat selama proses transkripsi terdiri dari wilayah, yaitu ekson atau wilayah kode untuk protein, dan bagian non-coding yang disebut dengan intron. Bagian mRNA yang akan digunakan dalam proses translasi hanya bagian ekson, sehingga bagian intron dari mRNA akan dihapus.
Proses penghapusan intron disebut introns publishing dan dilakukan oleh kompleks yang terdiri dari protein dan RNA yang disebut dengan splicesome. Kompleks ini akan menghilangkan bagian intron, lalu ekson yang berdekatan akan bergabung menjadi sebuah untaian mRNA yang utuh. Tahapan transkripsi telah selesai, di mana mRNA yang berada di nukleus keluar menuju sitoplasma melalui pori-pori nukleus untuk melanjutkan ke tahapan translasi. Tahapan translasi dimulai dengan terikatnya subunit ribosom kecil ke bagian utama codon start. Kemudian, setiap asam amino dibawa ke ribosom oleh tRNA spesifik dengan jenis asam amino yang ditentukan oleh urutan antikodon. Pada tRNA terbentuk pasangan basa komplementer antara kodon mRNA dan antikodon dari tRNA. Setelah itu, tRNA mengikat kodon start lalu subunit ribosom besar terikat untuk membentuk kompleks translasi. Dan proses inisiasi selesai. Dalam subunit ribosom besar terdapat 3 ruang yang berbeda, yaitu situs E untuk exit, P untuk peptidil, dan situs A untuk aseptor. Selama elongasi, setiap asam amino dibawa ke untai mRNA oleh tRNA melalui pasangan basa yang sesuai dengan kodon dan antikodon. Setiap antikodon pada tRNA merupakan kode yang sesuai dengan asam amino tertentu. Ketika ada tRNA dengan muatan asam amino yang berikatan pada situs A, maka terjadi pemutusan asam amino pada situs P, yang mengakibatkan asam amino berpindah pada situs A dan membentuk ikatan peptida. Kompleks translasi akan terus bergerak ke arah kanan sehingga tRNA yang tidak bermuatan akan keluar melalui situs A dan situs A akan kembali terbuka untuk menerima tRNA yang berikutnya. Tahap elongasi akan terus berlanjut sampai mencapai codon stop atau berhenti pada titik terminasi. Ketika telah sampai pada tahap terminasi, faktor rilis akan mengikat situs A pada codon stop dan polipeptida akan dilepaskan dari tRNA pada situs P. Kemudian, seluruh kompleks memisah dan proses akan dimulai lagi pada tahap inisiasi.